Enggak. Ya. Gua enggak berpikir lihat. Ini adalah sharing pengalaman di mana Pak Haji menceritakan pengalamannya, kemudian banyak ternyata poin-poin yang bisa kita ambil mulai dari mimpi itu tadi. Ya, Mimpi, semangat, ya kan? Ngobrol-ngobrol sering di pinggir kali tuh di pos itu kan banyak inspirasi tuh buat saya tuh. Saya kan termasuk yang anak muda nih kan, Pak Ipo juga termasuknya bisa dibilang jauh lebih muda dari Pak Haji atau Wahid, ya kan? Nah yang pengen kita tahu itu perjalanan Pak Haji gitu. Bisa nggak sih ceritain Pak Haji perjalanan Pak Haji dari mulai hijrah dari kampung ke Jakarta gitu tahun berapa gitu. Terus apa dimulai dari mana sih itu perjalanan itu sampai sekarang ini tuh gitu, yang dulunya anak-anak ini ya bisa kita bilang anak buahnya Pak Haji lah tuh Pak Ibu. Anak buahnya Pak Haji itu ceritanya termasuk orang yang membawa Pak Haji sampai dengan saat ini gitu loh kira-kira. Membesarkan Pak Haji juga gitu kan. Kalau nggak ada mereka ya Pak Haji nggak bisa sampai sekarang gitu kan. Kira-kira gitu. Nah itu yang pengen kita itu jadi salah satu inspirasi anak-anak muda tuh sekarang tuh. Anak-anak muda sekarang kan kayaknya yang jadi pengusaha juga begitu banyak ya Pak Ibu sekarang. Iya. Entrepreneur. Jadi rata-rata ya kerja aja di perusahaan mana gitu. Nah, nyaman di situ gitu. Kalau Pak Haji gimana perjalanan Pak Haji itu Pak Haji? Yon, sebentar Yon, gue pengen tanya dulu tapi ke Pak Haji ya. Gue tuh penasaran. Karena kalau gue tuh jarang-jarang lihat Pak Haji nih ya. Jarang ketemu ya? Jarang ketemu. Gue karena kalau mau berangkat kerja nongkrong dulu di pos, ditemenin Pak Haji dulu. Gue tuh karena jarang lihat Pak Haji, jadi sepenglihatan gue Pak Haji tuh kayaknya awet muda gitu. Setiap kali gue ngeliat, itu Pak Haji masih sama aja gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih Pak Haji, umur Pak Haji berapa sih? Saya udah 70 tahun. 70 tahun. Lahir 53. masih ada SR, belum ada SD. Oh iya benar, SR. SR itu sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Tapi kalau dari fisik, saya tadinya nebak Pak Haji ini sekitar 60-an. Berarti lebih muda dari usia Pak Haji yang sebenarnya. Wah, keren tuh. Jadi sebenarnya terpikiran. Kita harus jangan terlalu banyak pikiran. Stres, tidak boleh stres. Enjoy aja. Kita terima apa adanya, udah. Terima apa adanya. Saya langsung mikir apa ya? Kalau itu lingkungan sufi apa? Terima apa adanya, tawakal. Itu tawakal, mantap tuh. Ya itu tadi. Karena mungkin kalau banyak pikiran, timbulnya kan penyakit. Iya. Nah itu. Mau kita dapat berapa, kita apa, udah kita terima. Jadi pikiran tenang. Alhamdulillah. Untuk menghindari penyakit. Oke, monggo ya. Gue cuma penasaran itu aja Juan. Emang tebakan lu berapa Pak Haji umurnya? 60-an. Kalau nebak, gue paling tinggi dari fisik. Iya, paling tinggi gue pernah nebak tuh 63. Kalau 70 kan berarti awet muda. Gini. Sekarang umur 70 itu sebenarnya akurat ya secara kalau orang dulu kan biasanya suka dimajuin di mulut itu. Iya. Pak Haji itu umur 70 beneran apa emang ada Aslinya 70. Tuh, aslinya 70. Tapi di KTP saya cuman baru lahir 56. Kalau zaman dulu itu kan bikin KTP itu nggak kayak sekarang. 2 tahun bikin. Iya. Kan apa dapat orang lainnya yang nggak tahu. Emang bener Pak Haji. Orang tua saya tanya itu tahu. Jadi saya nanya sama paman saya itu yang jadi pegawai kecamatan. Dia kan catat anaknya lahir. Bang itu anaknya Pak Mamang berapa itu lahirnya tahun itu 52. Kata ibu saya itu beda setahun apa? Patokannya tetap. Di situ. Ya tahun lahirnya Nabi aja pokoknya patokannya penyerbuan pasukan gajah. Iya, jadi itu kata paman saya itu kalau dulu itu tahun 52. Iya. Mak saya itu beda 1 tahun. Mantap. Berarti
Berarti lanjutnya itu Pak Haji. Hijrah tuh umur 16 berarti ke Jakarta Pak Haji. Iya, Dari mana tuh? Patrol ya Pak Haji? Dari Indramayu, dari Indramayu. Jatibarang. Jatibarang ya? Oh. Berarti dari umur 16 tahun itu kegiatannya apa dulu Pak Haji? Awal di Jakarta ini? Namanya saya itu orang yang nggak sekolah. SR itu cuma 2 hari. Masih ada tingkat apa sih SD Sekolah kan? rakyat, tingkat SD. SD. Belum ada SD belum ya tahun. Iya. Oh. Jadi cuma 2 hari karena jauh ya. Jadi udah kan kata orang tua saya ngapain sekolah-sekolah, udah angon kambing aja. Jadi kalau sorenya di madrasah, paginya angon kambing gitu aja. Oh. Dekat dengan madrasah. Angon kambing itu pekerjaan para nabi loh. Iya Nabi juga. itu pekerjaannya angon kambing. Iya Orang tua juga. saya dulu ngapain gitu. Pengembala itu mulai dari keturunan Nabi itu pengembala termasuk Nabi Musa alaihissalam itu pengembala kambing. Ngeri juga, Iya, Pak Nabi Haji. Ibrahim itu pengembala juga. Pak Haji. Kita juga pengembala itu. Pak Haji ngeri sedap juga. Jangan-jangan nih, jangan. Iya. Terus, Coba. Pak Haji. Terus gimana Pak Haji? Cerita ya Jakarta Udah- gimana tuh? Mungkin saya itu udah akan dewasa, udah 16 tahun, bergaul sampai dengan jangan angon kambing terus, ya kan sama orang tua, ya hijrahlah ke Jakarta itu Kemana? di sini ya karena orang nggak pendidikan ya mau tidak mau. Kalau zaman dulu orang perantau itu di kampung saya itu kalau bukan jual air yang kalengan itu, Oh, ya? keliling Hah? sama becak. Saya ada di Berarti becak. daerah Priok tuh ya Pak Haji ya? Kalau yang jual air gitu. Semua bukan Priok aja. Oh dulu bukan Priok doang. Dulu semua itu orang dorong air itu banyak dari itu. Oh. Saya dulu di Kampung Duri sana. Kampung Duri. Iya. Oh, Iya, kamu iya. dari Jakarta Barat, Barat kan ya? Barat. Jauh banget. Jadi Jauh. itu sebenarnya begitu. Ini saya lihat Jakarta memang susah tapi enak. Hmm. Karena setiap sore dapat duit. Ya dapat Oh. apa modal beca, ya kan. Yang penting 2 piring tiap di warteg kan tenaganya kenceng juga Oh, kan. iya. Doang, Bensin, kalau bensin, ada- bensin, Iya. bensin. Asal 2 piring Ah. tambah kan. Itu kesenangan saya. Cuman itu sebenarnya itu harus banyak menghayal. Nah, Nah itu saya mulai menghayal itu. Saya kan itu menariknya di lantai SS Pos Duri. Saya pulangnya di Kampung Duri kan jauh juga. Ya. Nganterin beca itu kalau sore itu kan nganterin setor, nungguin temen kan pulangnya bareng jalan kaki kan gitu ya. Kita lihat ngecek Cina pakai kaos tang aja Iya. sambil kipasan kan dulu belum ada kipas ya Iya. kan kipasan yang pakai bambu, Bambu. gitu iya kan dia kan nungguin setoran orang datang. Saya lihatin dari jauh kan perlu setor enak kali ya dari dia itu jadi saya lihat kalau kita kan nyari uang, kalau dia tuh uang yang nyari dia. Nah itu tuh jadi selalu Itu menghayalnya Pak Haji gitu. ya dari awal dari tahun 70 berarti itu saya udah 69 sampai tahun 70 karena 4 tahun saya kan beda. Kalau sore lihat enak beresin uang recehan, Iya. sambil kipasan. Iya. Saya kan duduknya di depan dulu. Iya. Enak, iya kan jadi uang. Iya. Saya mah keringet gede kecil ya kan Iya. namanya modal beca ya. Itu jadi berangkat dari apa tadi? Mimpi lah itu jatuhnya ya. Mimpi. Iya, kan? Iya. tapi Menghayal. jangan terlalu berlebihan lah. Oh, Dan harus kita ada semangat karena ada tujuan. Oh, dari menghayal itu dapatlah semangat. Nah, ya, kita kerja semangat jadi tidak ada apa ya senang kerja karena ada tujuan pengen kayak dia. Menghayal semangat jadi rajin. Ya. Tuh kunci-kuncinya Poin. tuh, poin-poinnya tuh. Wes keren. Lanjut Pak Haji. Ya, sudah alhamdulillah ya sudah tetap berjalan. Yang namanya anak muda masih tetap tergiur sama yang tidak ya walaupun tapi itu ada semacam memori tertanam semangat itu. Bahwa harus maju. Iya, tapi itu perjalanan tetap aja namanya masih muda kan, Iya. muda masih Iya. banyak itu. Setelah tahun 71, saya sudah mulai nikah, tapi banyak gagal karena dia di kampung, saya di Jakarta. Dulu duitnya gampang ya kan. Iya. Nah, itu. Jadi ya udahlah kadang-kadang
kerja tetap, tapi saya membangun pekerjaan dulu. 74 mulai ada helicak, tahu nggak helicak? Iya, Ya. cek tahu. Nah itu belajar saya dari beca, saya membayar per jam itu belajar itu ya. Oh, Jadi kalau malam itu 4 orang patungan ya, Iya. sewa 4 jam kita dari beca, dari belajar di situ. iya kali cek. Tahun 74, 73, 74, 75 mulai ada bajai. Itu seterusnya. Oh, bajai sekitar 75 berarti Paji. Bajai 75. Bajai merah tuh ya? Iya. Bajai merah. Mulainya 77, mulai 73 itu helicak, Ah. 74 itu minikar. Oh iya, Iya, merah. iya kan. Hmm. 75 itu beli bajai. Hmm. Agustus lah kena bajai semua yang Iya, lainnya gagal. iya, iya, iya. 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 Orang saya sekolah juga, iya kan. Iya. Tapi mungkin kita yang harus tanamkan kejujuran. Oke. Karena apa? Kalau kejujuran pasti ada orang yang lirik. Nah, saya awalnya dikasih modal orang yang lirik itu. Oh. Bukan semata-mata bukan narik beca, narik baca, saya dapat uang, bukan. Kejujuran ini. Nah, lalu diberi modal lah, karena mungkin. Jadi pinter orang banyak, Iya, tapi betul. susah. Iya. Setuju. Iya. Oh, Tapi itu perasaan bagus. saya, Oh, iya. perasaan saya bukan jujur juga. Perasaan saya bukan jujur. Mungkin orang yang Orang nilai yang aja. nilai Wah, Paji. benar. Iya, bukan saya yang ngomong Iya, jujur. iya. Orang yang nilai. Yang beri modal. Iya. Percaya tuh berarti Iya, kan. percaya. Iya, iya. Jadi sebenarnya saya bohong. Saya sebenarnya tuh bohong juga setelah nikah sama ini. Kayaknya sedih singkat aja ya. Nikah sama ibu ini, saya udah gagal berapa kali. Dia ini ibu ini di atas saya umurnya, sudah 2-3 tahun lah. Iya. Dia punya anak 2, perempuan semua. Jadi kampung kan, dia janda, anak 2, bapak 2, meninggal semua dua-duanya. Nah ini saya, jadi saya tuh rumah tangga gagal terus. Apa perlu ini? Karena saya lihat dua-duanya anak yatim semua. Iya kan, bapak 2, anak 2. Jadi bukan satu bapak, 2 bapak. Iya. Yang satu umur 2 tahun setengah, si juga itu. Hmm. Yang satu kelas 3 SD. Iya. Anak 2 bapak. Iya. Dan pada kita mencoba, kita membangun dari sisi bagaimana menanamkan kebaikan sama anak yatim. Oh. Tuh, Pelihara anak yatim Pak. Oke. Baik, poin Anak nih. yatim. itu Ya. itu awalnya. Jadi Ya. ada kesemangatan, bukan memang ya 67% sama istri saya karena di atas. Tapi Iya. membangun ini. Iya. Itu mungkin doa-doa dari dia Iya. itu, karena saya bangun mungkin dia dipupuknya dengan baik mungkin Iya. ya kan. Alhamdulillah ya akibatnya bisa makan. Itu nyambungnya gini Yon. Kalau menurut gua sih cerita Pak Haji nih, orang kalau jujur dan dinilai jujur oleh orang lain, yang timbul apa? Amanah. Ya. Amanah dari orang lain, berarti Ya. itu orang percaya, Ya. gitu kan? Setelah dia percaya, maka dia berani memberi lebih buat orang itu. Gue percayain anak yatim ini ke lu aja deh, gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Iya. Kalau dari bahasa Iya. sehari-hari ya. Iya. Karena dia tahu kalau di tangan orang jujur yang udah terbukti bisa dia percayakan amanah, anak yatim ini pasti juga akan diurus benar. Iya. Jadi nyambungnya ke situ Nyambung. tuh kalau gua melihatnya tuh. Iya. Saya tambahin sedikit tentang kejujuran tadi ya. Itu salah seorang ulama, termasuk mustahid, termasuk Imam Syafi'i itu diambil mantu oleh mertuanya itu ya sebab jujur itu. Karena jujur. Karena jujur. Masya Allah, ini jujur ini memang sifatul anbiya wal mursalin. Iya. Sifat wajibnya anbiya wal mursalin itu jujur itu. Jadi di antara beberapa sifat itu yang terletak paling depan adalah jujur itu. Makanya jujur itu terus menimbulkan rentetan-rentetan buruk yang istilahnya Nah, jujur tuh jujur. cabang-cabang yang positif. Kalau bisa jujur, Jadi sampai cabang-cabang positif. sampai ke era tahun berapa tuh yang si Binyamin tuh? Hah? Binyamin tuh kalau di sidul kan Hah? jujur biar hidup lo nggak hancur. Sampai di situ tetap jujur juga tuh. Jadi materi jujur itu ternyata
nyambung terus ya Pak Ibu. Nyambung. Padahal kita lagi ngumpulin materi itu karena mau maulid kan. Mau lihat. Mau apa sedikit ngupas sifat-sifat Nabi. Ternyata ngundang Pak Haji, kita dapat tuh beberapa ide buat tema jujur amanah kita itu. Nah. Terus gimana Pak Haji? Waktu, kan? Iya, gimana Pak Haji? Lanjut gimana Pak Haji? Selanjutnya itu gimana Pak Haji? Ya kita bina, ya anak kan di kampung, yang kecil itu kan saya bawa ke Jakarta. Ya saya ngontrak ya namanya Mas Sunar baca ya. Iya. Ya jadi sedikit-sedikit istri saya kan ada sawah jadi utuh. Iya. Penghasilannya karena saya kan selalu di Jakarta kan gitu, kumpul-kumpulin lah gitu kan. Nah, jadi cuman memang saya itu awalnya mulai merintis ini bohong dulu. Saya pikir bohong. Kalau untuk kebenaran, saya rasa nggak ada dosanya ya. Kan? Iya. Jadi saya memang pernah saya ada waktu tahun 80, saya kan capek ya, jangan narik baja terus capek ya kan. Pengen menghayal itu, pengen punya baja ya kan gitu kan. Tanya sama istri saya, ada kumpul-kumpulan padi sekian tahun kan, iya kan nggak pernah dijual karena makanya kan dari Jakarta terus ya kan. Kita jual aja buat beli baja. Mungkin dapat 3 waktu itu masih 2,5 juta baja itu. 80. Satu unit 2 juta, 2 juta setengah. Ya, Itu yang merah Pak Haji? merah dulu tahun 80. Kata istri saya. Itu udah mahal Pak Haji zaman itu ya? Ya udah mahal karena awalnya masih 400.000 awalnya. Tahun 80 udah 2,5 juta. Saya bilang kita bisa beli 3 kalau dijual padinya. Cuman masih kurang yakin istri saya, udah janganlah itu tentang sebelah punya adanya mau dijual sawahnya gitu. Jadi belilah sawah. Oh gitu ya udahlah, saya tetap aja narik terus ya kan. Cuma begitu tahun 90 mungkin Bang Hussein juga pernah datang ke sana waktu hajatan saya. Nah, saya itulah hajatan. Kalau di kampung itu ada panitia, ada ketua penelitian ya. Ada yang 1 kintalan, ya, 30 ya, ada yang 50 kiloan, ada yang 25 kiloan, ada berapa ini saya ikut. Jadi setelah habis hajatan pasti bayar utang lagi kan gitu ya. Saya kayak gitu lah, tapi dibantu. Nah itu, jadi saya tahun 90 disitulah mulai saya bergerak. Saya bawa kabur kan duit itu, jual berasa bayar penelitian itu, sisa bayar tontonan apa semua, ada uang 10 juta. Saya bukan kabur ya, nggak permisi lagi sama istri saya, karena permisi pasti nggak boleh lagi saya ya kan. Saya berangkatlah ke Jakarta, istri saya masih urus di sana. Berangkat agen baja lah, di Nah, di situ saya mulai dipercaya orang, awalnya dari situ. Harganya sudah 6,5 juta. Tahun 90 itu. Waktu saya dulu kan masih laku 2,5 juta. 6,5 juta. 2,5 juta itu tahun berapa tadi? 80 sekian lah ya. 80 ke 90. Kan naik terus. Tahun ya? Iya. Udah paling 5-6 tahun lah, kan naik terus. Iya. Tahun 90, wah saya bilang saya mau uang 10 juta, ya udah beli 1 aja. Saya masih blow on ya, kan namanya dari supir baja gitu. Udah bos saya yang itu orang Cina. Bosnya kan orang Cina juga ya kan, yang perdananya. Udah Pak, itu beli aja 2 karena dia itu coba juga kayaknya ya kan. Yang BPKB ini tahan. Kan gitu kan, saya kan belum pernah utang ya kan, ngerti ya. Terus gimana? Nanti kamu dicicil. Oh ya. Nah kayak gitu ya. Ya terserah kalau percaya mah ya kan. Nah itulah awalnya. Itu zaman itu nggak ada leasing-leasingan kayak sekarang. Belum ada. Bank aja masih jarang. 90 nggak ada ya? Bank aja masih jarang orang tertentu. Pengusaha kalau orang-orang kita nggak mampu. Makanya rentenir yang turun. Dulu tuh berarti kalau itu cash-cashan aja gitu. Yes, jadi yang jadi rentenir di situlah. Banknya juga belum pernah kita dengar kali namanya. Bank Budidaya. Bank juga ada tapi orang-orang pengusaha. Ya orang-orang gede Pak Haji. Kalau orang-orang kita belum tersentuh. Berarti apa namanya nyicil ke pribadi kan jatuhnya? Pribadi, ya itu rentenir. Iya. Nah, saya jalan itu memang ya saya ada dosa, ada ininya juga di situ. Ya saya akui.
Dia itu percaya. Dosa malaikat yang tahu Pak. Iya. Katanya kan gitu, kalau pakai uang yang gitu-gitu katanya saya nggak peduli orang nggak ada yang modalin ya kan. Iya. Yang ada Itu dia. Bahkan saya tuh jangan-jangan kakek saya ini ya. Tiba-tiba percaya. Padahal saya kenal ya belum baru ya kan. Artinya bukan teman dekat tuh orang. Orang baru kenal. Baru kenal. Dia bandar. Cuma cepat nanya-nanya di. Setelah udah dikasih utang, saya coba bilang, tanya di Pulau Asem situ, tetangga saya. Sebenarnya sih itu mungkin. Ya kan ada BPKB dari sana. Saya kan nggak tahu. Pokoknya saya bilang caranya gini aja lah. Saya nggak mau dibikin tahunan, bulanan, angsuran enggak. Ada saya bayar nanti saya turun. Ya udah. Mulai dari 2 berarti itu ya? 2 ya, tarik sendiri sama tarik orang terus ya. Baru 3 juta itu kalau tidak salah dulu lagi enak-enak ya tarik wajah itu. Iya. Enak-enak baja ya. Ini masih di Duri apa udah di? Masih di enggak, udah kemarin tahun 80 udah ke di mana? Di Pulau Asem. Ya. Iya, saya dari sana itu 69, 75 udah pindah-pindah ya. Pelarian dari barat itu. Ke sini berarti ke Jakarta Timur ya. 80 ya. Oh, di Jakarta Timur itu dia. Oke. Itu mulai kita 80 sampai tahun 90 boleh bergerak. Saya ingat ya kalau ditambah lagi dulu ingat itu. yang ipas duit tadi nih. Ipas sambil hitung ya. Tapi saya ada yang kelewat lagi waktu narik taksi. Saya di Kayu Putih itu ya langganan saya. Masih muda, ya dulu mah belum ada laptop, belum ada apa ya kan masih pakai bawa tas. Mau seminar di sebelah Hotel HI. Apa perlu disebutin hotelnya ya? Seminar. Pak, Bapak jangan narik lagi ya, antar saya aja ke dalam, ikut seminar, bawa tas. Ya udah, kita dicatur ya. Ya dia mah dengerin pengusaha mungkin ya kan itu ininya Pak Sudomo. Zaman itu. Kita nyantol satu tuh. Ya kan dengerin juga saya Mas ya kan. Kalau dia sambil tulis, kalau saya dengerin. Pengusaha apa saja yang tidak bekerja sama dengan bank itu belum munafik. Itu baru masuk saya itu. Bible. Statementnya dengar ini. Iya. Pengusaha apa saja yang belum bekerja sama dengan bank, berarti belum bonafit. Kalau udah di anu sama bank itu nggak ada batas ya. Kan gitu kan. Tapi kalau cuma kita ngandelin hasil dari jerih payah kita itu bertahun-tahun ya lama. Kan? Itu masuk akal juga. Maka saya bergerak di situ. Tahun 90 saya mulai bergerak. Baru 1 tahun saya udah lunas itu. Yang 2 itu lunas. Yang 2 itu lunas. Yang 3 bukan 2. Kan 3 juta kurangnya. Lunas. Baru masuk dia. Pak ada uang berapa? 2 juta. Ambil 3. Ambil 3. Ya biasa kayak itu lagi. Nah disitulah mungkin dia itu anggap saya itu orang benar. Jadi situ. Saya sendiri karena kok 3. Karena pembayarannya lancar kan gitu kan. Lancar. Ya udah, seneng. Saya kan lagi nggak mimpi pengen jadi, kan gitu. Udah masuk 3 dia datang kalau malam itu ngobrol kali ya. Kalau malam ngobrol ya. Oh iya anak buahnya ada. Ini saya buka warung juga, warung nasi gitu. Udah. Udah baru 2 bulan. Pak ada uang berapa lagi Pak? Ada 2 juta. Ambil lagi. Didorong terus. Ya, namanya pikir saya ya udah lama sampai akhirnya berapa ya, lumayan banyak lah ya kan. Banyak lah pokoknya ya. Anak buah saya banyak apa ya kan udah. Istri saya dagang, makan anak buah yang supir itu. Ya udah jadi istri saya ngurusin dagangan, saya ngurusin baca buat bayar utang. Kan gitu kan. Karena utangnya bertumpuk-tumpuk yang modal dengkul ya kan. Ya lama ya sempat ya dibilang sukses enggak ya. Karena apa? Di sini saya mau apa yang disebutkan kejujuran itu lebih mahal daripada orang pintar. Iya. Benar. Karena saya sendiri yang kita alami. Saya setiap beli rumah maaf ya.
Saya beli di rumah nggak pernah punya uang. Jujur aja saya. Nggak pernah punya uang. Ada uang. Berapa di sana? Sekian ratus juta. Jadi oke, DP 2 juta. Enggak. Bos, siapin duit 500 juta. Buat apa? Beli rumah. Oke. Otomatis di rekening. Yangsur aku. Panggung. Terus nggak punya uang karena saya kan buat langsung terus. Nah, beli rumah lagi, ya tinggal ngomong aja. Terus di situ kerjaan saya. Jadi lama-lama bos saya ini mulai ada perkumpulan itu. Perkumpulan pemilik bajai. Pemilik bajai, saya udah punya bajai. Kedua disuruh sama bos saya, Bar, lu pegang peranan, lu ada untung 1%. Tapi kalau lu tanggung jawab. Iya. Jadi orang itu lu lewat saya. Iya. Iya kan, dari situ orang pada datang ke saya. Dari saya bentuklah paguyuban, jadi kumpul-kumpul aja, bikin arisan. Ya, forum silaturahmi dulu Ya, gitu dari ya. sebulan sekali datang. Wah, kurang modal nih buat tambah bajai. Ya tuh, bos, itu si A, ya bener nggak? Gitu lah, iya. Jadi Iya. cerdas Iya. gitu ya. Iya. Iya. Jadi Pak Haji ini Mantap. para pemilik bajai ini kan Pak Haji ya? Iya. Iya. Berarti Pak Haji ini koordinatornya. Iya. Koordinatornya. 25 tahun saya pengabdi sama dia, tahun 90 goyang waktu saya absen tahun 2013 itu. Banyak yang rebutan. Pengen kayak saya dipercaya kayak gitu. Iya, saya itu kan beda posisi ya. Ya udahlah kalau pada pengen. Kedua, tahun 2015 itu kan udah banyak disuruh. Oh, yang bajai biru nih Pak Haji? Ya, 2015. udah 2005. Oh, 2005 itu. Mulai ada baja biru. Ya. Oh, Kalau dulu di masa berdoa 30 tahun itu baca orange. orange ya. 2005, saya waktu ke kantor gubernur 2003, zaman Istioso sampai 4.000 baja itu saya. Iya, makanya Pak Istioso kan tentara ya. Apa aja banyak-banyak lama? Ya apa kalau nggak banyak nggak ketemu saya. Iya, Nah, itu ngomong. waktu itu apa Ya, tuntutannya? tuntutannya kan gini, isunya biasa pengusaha pengen masuk ya itu baca biru itu. Wah, Pak Haji. Ayo. Mantap ya. Kampung nih, orang kampung. Baca biru itu biasa pengusaha kan supaya LSM masuk ini langit biru lah ini itu alasannya kan kayak gitu-gitu. Iya. Tetap saya absen karena enak baca orange yang tadinya nggak punya utang harus punya utang kan. Iya. Itu lagi usaha lagi enak-enak ya. Tapi saya perjuangkan saya demo. 4.000. Saya kumpulin itu udah 2001 udah saya bentuk paguyuban, saya resmi. Iya kan, saya terdaftar di Kumham. Oh gitu, pakai akte notaris segala macam. Iya, kan Ada. notaris saja. Iya. Iya, dia yang ngajukan ke Kumhamnya kan gitu. Iya. Nah itu saya bentuk, nah itu maka ngumpul se-DKI. Saya ada di umum. Iya, kan ada ketua wilayah. Iya, saya di umum. Oh. Iya, jadi saya hasil dari masyarakat harus disampaikan ke pemerintah. Pak Haji, berarti ini paguyuban se-DKI Jakarta. Iya. Se-DKI ya? DKI. Bukan Jakarta Timur loh. DKI. Se-DKI Jakarta ya? 5 wilayah Pak Haji ya. Makanya saya pernah diajukan waktu itu nama saya muncul tahu semua di media karena datang kemarin. Apa saya itu orang pintar. Karena waktu itu 35.000 hak pilih aja sudah jadi DPR. Iya kan? Saya data 2005 itu saya data seluruh tenaga kerja yang ada di Serpama Baja itu ada 65.000. Tenaga kerja yang diserap sama Bajai. 65.000. Itu bukan cuma supirnya. Ada yang benerin bajai segala macam. Ya, teknis, termasuk apa semua yang ada Banyak kaitan ya. Yang diserap sama bajai ya. 65.000. 65.000 Maka orang. teman-teman ngajuin, wah kita nyalin DPRD aja. Iya. Untuk mewakili Bajai. Dapat itu. Kan modalnya kok ini. Sekolah aja enggak ya kan? Itu pada ketahu, orang pada tahu. Oh, naik Harto. Iya kan? Iya. Mobilnya Pak Haji saya ingat Harto. Di tahun itu orang tuh nggak tahu ya kalau Pak Haji itu sebenarnya
cuma SR ya. SR. Nggak tahu. 2 hari doang. 2 hari doang. Wow. Enggak, kira-kira kalau tahun itu tuh orang lihat Pak Haji tuh sarjana kali gitu kali Pak Haji. Ya kayak Mungkin. gitu. Hah? Pakai motor gede. Nah iya kan, yang versi yang iya. modif itu. Karena gini ya, nggak ada yang percaya kalau Pak Iya. Haji sekolah gitu Iya. maksudnya. karena gue pernah ngeliat Pak Haji ini foto barengan Pak Muldoko. Iya kan Pak Haji ya? Iya, itu Ada. baru kemarin itu. Itu baru sih. Iya, tapi kan ya Iya. gue juga ngeliatnya, ih Pak Haji Wartika nih. Jadi memang Pak Haji Wartika itu salah satunya yang kalau gue sedikit banyak tahu ngobrol-ngobrol karena sering ngobrol itu dia termasuknya bukan Pak Muldoko doang tuh 2000 berapa itu kan waktu Jokowi jadi gubernur kan Oh iya, dia udah Jokowi datang ke pernah sini datang kan ke sini ya. kali Iya. gitu. Terus ada Itu cerita lagi ketemu sama Pak Haji Wartika atau? Itu Itu dua ribu berapa? istana. Itu Yang- 2013. yang Pak Jokowi di sini Iya. 2013 ya? 13. Pak Jokowi gubernur DKI. Iya, betul. Iya, masih jadi gubernur ya. Iya. Itu juga karena ada itu Pak ya, soal Iya. baju juga ya. Iya mau baik. Ya maksudnya artinya ada waktu itu pernah awalnya Saya demo dulu itu Pak Ji? Demo dulu terus Saya sebetulnya nggak percaya kan. Saya demo. Iya, bapak anak buahnya nggak benar. Ini bukti-bukti kan gitu ya. Makanya begitu ketemu di dalam kantor udah, ntar saya main ke sana. Dalam hati saya, wali kota aja belum pernah nginjak di sini, apalagi ini gubernur dalam hati udah nyeleneh ini ya kan. Gitu. RT-nya bapaknya dia, Pak. Iya. Selamat. Pak Slamet ya kan. Iya. Pagi-pagi saya kan kalau pagi kan biasanya ke sana. Ini saya pagi agak siangan belum ke sana ke bengkel ya kan masih pakai sarung. Motor gede datang gua iya kan di sub. protokoler nih Pak Ipul kayaknya. Iya, di sub. Mungkin udah nanya-nanya kali ya. Iya. Ini Pak Wartika ya iya. Bapak mau datang nanti siang. Hmm. Oh benar. Hmm. Iya, bisa masuk kemarin nggak? Katanya mobilnya. Hmm. Soalnya di RT5-nya kan, di RW5-nya kan sempit zaman dulu ya kan. Iya. Dia bilang turunin di jembatan, nanti saya jemput. Oh siap. Saya ngomong udah ada sama Pak di RT, Pak RT. Wah ada tamu siapa? Yang bener luar. Ya itu tadi saya bilang itu ya kan baru laporan itu. Tapi kalau sebelumnya udah laporan dulu, iya kan Wartika begini. Kan pasti itu kan. Iya. Wali kota aja belum pernah nginjek kemari, ya Iya, makanya benar. bener. Iya. Terus ada cerita lagi yang sampai ke istana tuh Pak Haji ya. Yang diundang ke istana pernah kan Pak Haji? Istana pertama waktu zaman Habibie itu mah. Oh Pak Wibi itu. Oh. Iya, Habibie tahun 98, syukuran, terus diangkat jadi presiden. Dan mewakili Bajai, orang saya kan surat dari kecamatan kok tahu nama saya, ada pojoknya ada gambar Garuda, amplop udah gede, iya kan. Suruh ketemu di ngadep ke istana ke presiden. Zaman dulu susah amat baru lengsernya Presiden Soeharto ya kan. Iya. Waduh, ngumpulnya diikat di Otista sana di olahraga Oh, iya. di sana iya. Lalu ya udah ngumpul di sana dari perwakilan baja saya, perwakilan pedagang ada, perwakilan semua. Perwakilan. Iya, syukuran. Itu ada jenderal, pokoknya menteri apa bebas. Iya. Itu saya datang, saya nunggu di Otista, dijemput sama dari istana itu mobil G, masuk dari segmen masuk. Iya. Tapi belum ada foto-foto begini. Iya, jadi nggak ada dokumentasinya ya. Nggak ada juga di foto sama pas pampres, sampai sekarang masih ada. Iya. Masih ada itu dicetak ya Pak Haji? Masih ada di karena Iya. pas pampres itu kanan kiri begitu saya diwawancara ditanya sama Pak Habibie, bagaimana Bajai ini? Ya saya bilang Bajai krisis begini kencangnya kan dolar dari 2.400 sampai 15.000. Iya. Maka dia nanya itu. Oh. Iya, saya bilang Pak Presiden, kalau angkutan umum yang lain kayak Berantama, Metro Mini disubsidi sama pemerintah. Iya. Ya, tapi kalau Bajai boro-boro disubsidi, ya dilirik aja enggak. Bisa gituin kan dia kan orang yang pendek, jadi kan begini dengar ke saya, maka fotonya yang dengar gitu ya kan. Dan terus tanya lagi, kok bisa jalan? Ya hasil rekayasa kanibal. Ban dari 18.000 jadi 70.000, kan nggak mampu, kan ngikutin dolar kan. Saya kanibal copot sana copot sini. Oh. Iya. Kok bisa jalan ya itu alhamdulillah berkat kanibal. Maka dia ngucapin terima kasih sambil menjitin tangan. Terima kasih. Kan dia pasti foto. Iya. Tadi ada tangannya yang lagi dipijit, Wartika dipijit.
dikasih lah sama pas pampres itu 2 ya kan. Ada kenang-kenangan. Jadi mimpinya tadi apa? Menghayal. Tadi apa sih Pak? Iya, Ngomong? menghayal, Mimpi. menimbulkan semangat, Iya. gitu Sampai kan? sampai ada ujungnya nih tadi nih cerita Iya. cerita sampai Itu saya diundang mah istana. tahu di dalam istana. Mungkin orang-orang yang sekolah tinggi belum tentu tahu. Saya mah disuruh soalnya. Kata Pak Habibie, kan suruh pas pampres. Coba bapak-bapak suruh masuk ke dalam tuh di istana, kan ada di belakang istana. Pestanya, iya kan? Iya. Kan kayak lapangan ada pohon rimbun-rimbun kan. Iya. Ujung sana pelantikan pejabat, iya kan? Di situ. Ya saya ingat makanya di sebelah sono. Faisal Tanjung jadi panglima, ngantrinya di belakang saya. Saya ingat. Bawa piring, mau makan goreng, ya kan? Prasmanan Pak Haji ya? Iya. Oh, Faisal Tanjung. Nanti dia nonton nih Pak Haji. Pak Faisal nonton. Nonton nih. Ya nggak apa-apa, memang Pak kenyataan. Faisal nih, Pak Haji Nostalgia, Matika nih, Pak nostalgia Faisal. nih. Sambil makan ini. Pak Haji, Ayo, cobain. mungkin ke Amerika orang bisa, iya kan? Asal ada duit. Iya. Kalau ke istana waktu itu belum ya nggak gampang. Iya. Saya malah suruh masuk ke dalam, dikawal sama pas pampres. Ini buat tamu negara, ini kamarnya, dilihatin. Oh gitu. Iya, sama pas pampres diantar-antar. Oh. Ini untuk kantornya Pak Presiden di sini, maksudnya kalau kantor. Nah, kalau kita lihat dari Monas, di jendela yang panjang itu kan dari Monas ya, Iya. seberang Monas itu kan, Iya. arah ke Harmoni. Iya. Sebelah kanan itu tempat bendera pusaka dari situ tuh, Oh. yang sebelah kanan. Iya. Karena dibuka tapi nggak boleh masuk, itu buka pintunya aja, karena Oh. ada kayak semacam akuarium 2, yang satu yang asli, yang satu Yang duplikat ya. duplikatnya. Oh gitu. Itu yang sebelah kanan. Oh. Maka saya tahu semua, karena saya muter-muter di dalam istana itu tahun 98. Udah lama banget itu. Lama. Ya. Nah, di situ, jadi saya ini mulai membahas mungkin perjalanan saya itu pasti ada lah masalah ini. Ya. Tahun 98 ada banyak saya lihat kan lagi krisis tuh. Iya. Iya kan? Sambil baju enggak? Pak Saya ambil dagang, iya kan? Beli kan hampir mahal jadi murah, iya kan lagi krisis ya. Iya. Oh, super juga enak, itu nggak ada krisisnya itu banyak. Saya beli 5 juta, ya saya tampung, dijalanin dulu, ntar udah mahal saya jual, kayak gitu. Oh. Kalau duitnya ada tinggal telepon. Iya. Iya, nggak ada pikirin duit. Iya, ada orang jual, beli, kan tampung, tarikin, tiap hari dapat. Iya. Tahun 98 ada orang Kristen, banyak membantu orang Islam. Nah, Banyak kan? Banyak. Banyak kan? Iya, banyak. Iya, apa mau sembako lah. Iya. Kok saya enggak? Oh. Di situ saya udah berpikir, saya kan usaha ini ya sedikit banyak maju. Ya. Iya. Maju Saya itu. suruh mungkin ngitung masalah sedekah zakat atau susah itu ya karena saya masih utangnya banyak. iya. Iya. Tahun 2098, bagaimana caranya supaya bisa masuk? Maka saya kalau tiap pulang apa Lebaran pasti pulang kampung. Itu awal. Kenapa orang Kristen pada bantu orang kita nggak bisa, walaupun sekecil apapun, iya kan? Iya, iya. Maka saya bentuk bagaimana cara orang kampung barangkali mau Lebaran mungkin nggak punya apa ya buat beli gula atau buat pestanya nggak ada. Maka saya besok Lebaran hari ini saya undang tahlil. Nggak ada yang datang, mulai puasa kepada diundang tahlil. Padahal saya bikin mentahan. Oh. Iya kan? Jadi 3,5 kilo beras, kasih gula. Ya, minyak gitu ya Pak Haji. Enggak, minyak enggak. Oh, nggak ada minyak ya? Mie, Mie. kasih amplop dulu. Boom. Jadi kayak gitu saya bikin. Saya ngundang 2 gang, yang datang tuh 12 orang. Ya udah jalan aja. Yang penting kirim doa, iya kan katanya kalau untuk sedekah kita kan cuma 1. Iya. Tapi kalau sedekah sama orang almarhum, orang tua kita berarti dapatnya 2. Karena kitanya dapat, dianya dapat kan gitu. Oh, iya, iya. Makanya kita kirim doa sama orang tua kita yang sudah meninggal. Ini tolong kirimin Pak Ustadz. Ini ya. Nah setelah ini ya udah saya bagiin. Orang sangkanya bulan puasa undang tahlil, sangka mau makan. Iya. Datang 12 orang ya udah saya bagiin. Sisanya udah saya bagiin ke tempat-tempat lain kan. Iya. Gitu.
tahun depan mungkin tahu. Saya undang dapat 60 orang. Iya kan? Iya, makanya itu setiap tahun. Datang lagi. Cuma seperti itu saya. Karena saya nggak bisa untuk memberi ini, terutama katanya saudara kalau jauh tetangga utamakan dulu katanya, ya. Ada situ makanya. Itu setiap tahun saya pulang. Sampai mungkin sampai hampir 300 bungkus. Sekali pulang. Nyediain itu 300 tetangga berarti. Ya, tadinya kan dari kecil, yang cuma 12. terus tahun depan iya, 60 sampai 100, yang rutin 150. 150 Iya, yang sisanya dibagiin ke Oh, yang datang doang 150. Iya. Oh, bisa 150-nya lagi dibagi. Dibagi. Oh, gitu. kayak gitu lah. Karena kalau 1 ton itu kan jadi 300 bungkus. Iya, kan 1 ton beras kan. Iya. Tinggal tambah amplop apa. Iya. balik lagi ke itu Pak Haji, apa namanya, ke paguyuban itu tuh Pak Haji tuh. Paguyuban yang saya tahu kan akhirnya Pak Haji punya operasi usaha bersama kalau nggak salah Pak Haji. Nah, itulah dibentuk yang pernah ya Pak Jokowi datang itu. Pak Gubernur datang kemarin. Ini harus ditegur. Dia kan mungkin enak amat ya. Perekonomian yang dapat duit, saya yang capek. Kepala dinas yang capek bagian lapangan. Iya, maka mau dioper alih. Dibentuklah koperasi. Iya, jadi dikasih wadah. Dulu kan perorangan. Iya kan? Iya. Sekarang dikasih wadah adalah 13 koperasi. Baca sekali 2 kali datang. Begitu visi misinya kurang beres, saya mundur. Iya, karena apa? Ujung-ujungnya mencari uang. Nah, itulah makanya saya pecah, makanya saya ngumpul-ngumpul di sini itu. Jadi saya nggak mau uang, tapi saya itu tidak mau mengkhianati sesama teman. Karena pemilik baja ini kan ribuan DKI. Iya, betul. Iya kan? Betul. Maka saya jujur kalau mau kaya itu tahun 2013 itu disuap mungkin 1 miliar atau 2 miliar kalau mau dijual. Mau jual supaya berhenti demo. Iya jujur aja kalau mau kaya. Iya, tapi resikonya mengkhianati teman. Pak Haji nggak mau itu. Solider sama teman ya. Karena ini sama-sama satu seperjuangan. Oke. Terus, nah pas di situ rupanya baru muncul ojek online. Begini, saya sempat berhenti karena boro-boro mau buat sedekah. Iya. Buat angsuran aja nggak mampu karena kena ojek online itu kan kalah kain. Ojek online. Iya. Jadi saya berhentilah. Iya. Orang di sana biasanya ada acara tiap besok Lebaran. Iya. Ini nggak datang. Nah itu Iya. saya berapa tahun nggak pulang ya. Oh. Karena saya satu dia memang kadang lagi oleh lah ya kan. Iya. Kita sudah perlu ngapain kalau memaksakan diri Iya. zaman pinjam kan Iya. ya terpaksa putus. Sampai 2019 COVID. COVID. Iya kan lebih parah lagi. Iya. Di situ teman-teman udah seluruh pemilik baja semua sempoyongan bahkan korek cuma dijual-jualin nggak mampu lagi. Oh. Kenapa saya bisa bertahan? Di situ saya mulai kalau begini saya lupa kacang dengan kulitnya sama supir kita. Nah kalau kita jualin bisa ya kan buat makan aja saya jual cukup ya. Tapi supir saya yang 50 ini mau lari kemana? Kan itu kan? Betul. Iya, minimal itu kalau punya anak 1, punya bini, berarti saya makanin 150 orang. Iya. Itu lagi kencang-kencangnya 2019 mulai COVID, 2020 ya. Saya terpaksa ya sudah, jalanin aja semampunya, sedapatnya. Di situ jadi nggak, pokoknya dapat berapa, biasa 120.000, setoran 40.000, 30.000 udah kita terima. Nggak cocok sama buat perbaikannya sebenarnya. Iya. Buat maintenance-nya itu nggak nutup sebenarnya. Tapi kita ada dukungan dari kos-kosan. Saya lihat supir saya di atas, saya kan ada mes kurang lebih 50-45 orang cukup di atas itu. Orang supir kan waktu mulai COVID itu kan nggak ada orang keluar, baru boro-boro narik juga ada uang kan gitu. Saya lihat
kok supir nggak pada turun-turun, kenapa? Iya mungkin mau makan nggak punya duit apa. Udah teman-teman saya ya, anak buah saya beli mie 2 dus. Iya, panggil tuh orang turis pada masak mie aja. Udah kita ganjal perut masak mie aja. Ternyata pada masak dua kenceng lah, berarti lapar. Di situ saya punya inspirasi, kita nggak boleh nyerah. Karena ini yang dulu kita bisa begini itu karena supir. Ya. Tanpa ada supir juga kita belum tentu bisa makan. Ya. Maka kita jangan lupakan perjuangan dia, harus kita teruskan. Ya. Yang 50 supir saya itu. Gitu. Maka kita udah, anak buah saya beli galon, ya 10, saya beli ada dispenser bekasan yang panas dingin, udah saya siapin sampai sekarang. Saya 1 bulan itu isi 50 galon habis buat minumin supir-supir di atas, sampai sekarang masih kita jalan. Banyak ada mes ya, itu jadi Mes, ada 50 orang ada. Yang tadi ada 8 kamar di atas itu buat supir, kan nyewanya 250.000 buat ganti listrik aja lah, batu listrik. Saya bebasin dari COVID sampai sekarang. Gak bayar berarti? Gak bayar sampai sekarang. Baik, Biasa dapat 2 juta. Iya kan tiap bulan ini enggak. Sampai sekarang itu kan yang bujangannya luas juga. Kan ada 140 meter, saya blok, semua blok. Jadi sekarang terima apa adanya aja. Kita dapat sekian dari kita. Masih ada berapa orangnya Pak Haji? 50. Saya baca saya 50 ya itu sebenarnya 50. Ya itu tadi lupa kacang dengan kulitnya. Iya enaknya dulu dipiara, sekarang udah nggak enak ditendang aja. Yang nggak mau ya kita makan bareng. Mau dapat berapa aja bisa jalan. Masih bisa ketawa sama supir-supir, baru nonton bola, ya di depan kantor-kantoran saya ya kan, kasih TV, yang malam nonton. Itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang, tapi ternyata secara matematika rugi. Tapi rezeki kan ada aja. Ini deh, Iya. Yang sering-sering. Ya, yang buktinya. Yang sering ditemuin sama umum nih begini nih. Rezeki itu kalau dihitung tuh sebenarnya kayak nggak masuk akal, tapi nggak jalan aja gitu kan. Ada yang bilang gini, mau Gimana? Ilmu manusia, ilmu matematika, ya itu beda sama ilmu langit. Kalau Pak Haji ini berarti kan ilmu langit. Tapi sebenarnya Yon, ya, gue dengar Pak Haji ini bilang apa tadi Pak Haji? Kalimat Pak Haji nggak mau jadi kacang lupa kulitnya. Kalau ini maaf Pak Haji ya, saya pernah kerja di kantor Pak Haji. Itu di kantor saya dulu itu punya istilah namanya manajemen SDM. Nah, tipikal yang waktu itu lagi dikembangin adalah bagaimana menjadikan karyawan itu sebagai aset, bukan sebagai sebagai karyawan yang kerja untuk kepentingan kita. Ternyata Pak Haji tanpa sadar melaksanakan manajemen itu daripada kantor pun. Karena kacang nggak lupa sama kulitnya, berarti Pak Haji ini merangkul karyawan Pak Haji, ya. Sementara perusahaan lain pada waktu itu semuanya mau PHK karyawan, Pak Haji nggak mau karena nggak kepengen kasihan lah mereka gitu kan. Dulu kita berjuang bareng-bareng, mulai dari susah sampai senang bareng-bareng. Masa sekarang susah lagi terus kita melepas gitu aja. Itu kan berarti memperlakukan karyawan sebagai aset, bukan karyawan sebagai sapi perah. Nah ini yang pesan moral yang bisa kita sampaikan buat anak-anak muda nih Pak Haji, bahwa jangan lupa dengan masa lalu dengan siapa kita berjuang. Mantap, inspirasi ya. Inspirasi, ya. Buat inspirasi penontonnya Double O Kreatif juga nih, Pak. Buat anak-anak muda ya, sebenarnya bukan anak muda doang, siapapun nih bisa dicontoh nih Pak Haji nih. Dan ini Pak Haji bukan ria loh begini. Enggak. Ya. Gua enggak berpikir ya, ini adalah sharing pengalaman di mana Pak Haji menceritakan pengalamannya, kemudian banyak ternyata poin-poin yang bisa kita ambil, mulai dari mimpi itu tadi. Mimpi, semangat, ya kan? Nah itu mantap. Jadi saya lihat itu ya, mungkin ya Tuhan itu adil karena walaupun secara matematika rugi, tapi ternyata
perasaan saya, kenikmatannya ada di sekarang. Nikmat. Iya. Kita kayaknya udah persekian, udah nikmat. Iya. Nggak mikirin apa ya. Aja, gini, kalau sudah nikmat, kayaknya udah puas. Walaupun dapat uangnya kecil. Nggak seimbang sama modal sebenarnya. Tapi kita puas lihat orang-orang bekerja semua, narik semua. Buat makanin anak istri. Kan itu udah senang. Ya, mungkin saya nyambung lagi yang saya sempat berhenti tahun 2015 nggak bisa sedekah. Dimulai tahun 90 Covid itu saya mulai sedekah lagi. Saya lihat, itu nyambungnya saya. Iya kan, kontrakan di atas itu biasanya dapat 2 juta, itu kan saya bebasin. Aqua itu galonan itu 750.000 itu setiap bulan jadi hampir 3 juta. Secara matematika kan rugi. Tapi ternyata masih bisa ada lebih. Ya. Padahal itu masih dikeroyok sama ojek online gitu ya. Iya. Ya sampai sekarang. Ilmu langit itu Pak Haji. Ya itu ketenangan jiwa. Saya yang dicari itu cuma ketenangan jiwa, bukan mencari uang lagi. Iya. Karena umur saya udah sekian. Kapan saya menikmati hidup? Berbagi Pak Haji. Ya walaupun sih gini, kan saya setiap 5:30 itu kan sudah buka ya kata rekap hasil karyawan yang Mulai kerja. Kerjaan rekapan pindahin. Supir itu kadang habis subuh juga pada berangkat semangat gak ada yang wah minum panas dingin ke sama apa atau bahasa atau apa namanya itu kan nikmat. Kalau udah turun dari turun tidur mau siap kerja pada minum apa saya senang lihat. Saya juga pernah dengar itu dari paguyuban itu ada yang berangkat haji itu Pak Haji kan gitu ya. Ada tuh Pak Haji. Itu gimana model apa namanya? Arisan atau apa gitu Pak Haji. Bisa ceritain itu Pak Haji? Sampai jumlahnya tuh berapa orang tuh yang berangkat tuh dari hasil itu tuh Pak Haji. Iya. Awalnya sebenarnya nggak niat orang berangkat haji arisan kecil-kecilan. Tujuannya sebulan sekali kita ngumpul. Silaturahmi. Tiap bulan ketemu ngobrol apa kekurangan kelebihannya. Iya. Lama-lama naik lagi 500 ribuan arisannya per bulan. Naik lagi 1 jutaan. Nah, terakhir sampai 2 jutaan. Kita dapat 30 orang, saya seleksi karena takut ketua nanti nombokin kalau ada orang telat bayar kan itu kan harus arisannya itu begitu selesai kodok angkat berangkat bawa duitnya kan gitu. Jadi makanya saya seleksi dapat 30 orang. 30 orang? Iya. 30 orang atau 30 pasang? 30 orang. 30 orang? Itu dapatnya 60 juta. Oh. Kan bisa ngangkat, jadi orang itu kan pemilik baca belum pada berangkat haji. Ada teman-teman pada berangkat haji, udah dia daftar haji. Berdua itu kan kurang lebih ada 60 lebih lah. Jadi nomboknya nggak seberapa, itu berangkat berdua. 60 orang Pak Haji? Bukan, maksudnya 60 juta. 60 juta. Iya kan dapat arisan itu, ya kan. Kalau sampai 60 lewat yayasan 66 kalau nggak salah waktu saya. Itu nomboknya cuma 6 juta lagi. Iya. Jadi orang setiap dapat arisan itu bukan untuk beli baja, beli apa, dia langsung daftar haji. Itu rata-rata pemilik baja waktu itu. Makanya saya sampai mencapai 28 pasang. 28 pasang. Pemilik bajai. Pemilik haji berangkat haji dari arisan itu. 28 pasang, 56 kepala. Ya kan kadang-kadang diajanin mau berangkat itu pada nangis. Terharu ya. Tapi ternyata saya bilang ntar aja lah. Saya kalau berangkat haji kalau nangisnya udah pase. Iya udah berlengengnya udah kuat. Nangis pase. Nangis tuh udah pase juga Bun. Iya. Tapi alhamdulillah 2004 saya berangkat kena musibah ya di uang masuk nggak bisa berangkat. 2005 saya daftar lagi berangkat. Jadi sebenarnya ada hikmah itu sebenarnya. Ya. Apa hikmahnya Pak? Kalau saya berangkat tahun 2004 mungkin saya tidak dapat haji akbar. Kalau kamu berangkat 2004 nggak ketemu cuma double khotbah di haji akbar itu belum tentu 20 tahun sekali katanya. Iya, yang haji akbar itu. Iya. Itu waktu saya ke sana. Iya. Jadi ada hikmahnya. Walaupun ya itulah namanya itu belajar
kalau bisa ya teman-teman yang belum pernah ngalami ya jangan ada kesombongan di sana, suka apa ya, dijabah, ditunjukkan gitu aja. tunjukkan ya kan. Iya. Karena saya sendiri soalnya dari Nah ini cerita Pak Haji di sana nih. ya, Cerita Pak Haji udah di sana ceritanya nih berarti. ya saya ya tadi dari masalah kesombongan Hmm. rokok, iya kan. Rokok gimana tuh Pak Haji rokok? Saya ya itu namanya orang sombong. Katanya berapa hari sih di sana? 40 hari. Udah bawa kalau kali 3 bungkus, saya rokoknya bawa 120 bungkus. Itu kan namanya sombong. Berarti ada teguran. Ternyata saya bawa 60 bungkus karena nggak buat tas ya. Sampai sana kena batuk rata-rata, namanya cuaca 9 derajat ya kan, dari 30 derajat di sini dingin, jadi kan pasti batuk ya. Adaptasi cuaca. Teman-teman mah selesai batuk itu pada merokok lagi, saya nggak pengen sama sekali. Jadi bawa 60 bungkus. Iya, gara-gara bawa rokok sampai 60 bungkus itu. Kesombongan saya, iya. Udah ditegur. Iya. 60 bungkus masuk koper. Iya. Dengan niat mau diisep di sana. Di sana, iya kan persiapan tiap hari. Persiapan. Karena hitungannya berarti Pak Haji sehari berapa bungkus Pak Haji? 3 bungkus. 3 bungkus. Iya. Pak Haji waktu itu masih Rokok 3 bungkus. masih ada bungkus. Iya. Ya, ternyata di sana satu pun enggak Merokok, iya. Nah, itu. Terus apa itu teguran, kesombongan saya udah ditegur dari situ aja. Itu kalau saya bilang karomah bisa tuh Pak Haji begitu tuh. Karomah namanya ya? Iya, karomah bisa tuh karena kan itu kan seolah dikasih petunjuk gitu kan, petunjuk udah berhenti dulu ngerokok kan sekarang lagi di tanah suci gitu kan. Kayaknya. Lebih gitu tuh. Cakep tuh, cerita cakep tuh. Sampai 5 bulan. 5 bulan nggak ngerokok. Setelah balik ke sini tuh nggak pengen rokok. nggak kepengen ngerokok. Itu benar-benar hilang rasa Pak. Hilang rasa, udah kepengen gimana kalau juga udah kayak. Selain apa rokok, apalagi Pak Haji cerita di tanah suci itu Pak Haji yang apa? Yang orang lain nggak punya pengalaman itu kan? Ah itu kesombongan lagi saya. Sombong lagi nih. Sombong lagi. Memang saya itu orang sombong. Iya. Ya di sana itu maksudnya itu ya tadi saya ngajak ibu-ibu ya kan. Dulu masih ada pasar seng. Kalau sekarang udah nggak ada katanya. Udah nggak ada. Dulu ada pasar seng. Iya. Dulu orang jalan-jalan ke pasar seng lihat-lihat mas apalah dan dagang. Oleh-oleh. Iya. Ya, ibu-ibu itu kalau diajak umroh pada males-malesan, pada tidur. Tapi kalau diajak pasar seng, udah giat semua, berangkat lah ya kan. Iya. Udah sampai pasar seng muter-muter. Udah sore mau asar, pada ngajak pulang. Itulah kesombongan saya ucapkan lagi. Udah pada pulang naik bis. Pada naik bis kan. Iya, kalau saya mah banyak duit ini naik taksi. Kan gitu. Ada teman saya berdua itu saya. Orang duit banyak, naik taksi pulangnya saya. Iya. Nah, itu. Pulang ke penginapan. Padahal cuma 3,5 kilo jauh. Ya. Jauh lah 3 kilo. Dekat Pak Ibu. Kalau ditempuh pakai taksi dekat banget. Oh iya dekat. Iya, itu. Dan kesombongan itu langsung dijabah. Ya, 4 kali kesasar, naik taksi 4 kali ganti, nggak ketemu juga. 4 kali ganti taksi masih juga nyasar. Nggak ketemu Iya. juga. Saya nanya polisinya juga nggak tahu. Iya, nanya sama gitu. Nah itu pengalaman saya, maka janganlah pada sombong dari kalau ada di tanah suci itu. Ya karena saya sendiri di pengalaman saya. Begitu keempatnya saya udah turun aja karena capek udah nanya-nanya ya. Iya. Udah turun, begitu saya lihat, wih itu tempat penginapan saya. Ya kan di sana itu hotel kan hampir sama. Iya kan, miripnya sama, dia kan nggak tahu. Itu ya jalan deket nggak jauh. Itulah jadi kesombongan itu pasti dijabah, itu pengalaman saya di sana. Iya. Berarti Itu kesombongan. pelajaran tuh Iya. buat kita semua tuh ya. Kalau udah namanya tanah suci udah deh. Jangan. Iya. Kita tawakal aja berarti. Iya. Itu menarik banget tuh cerita-cerita gini nih ya. Iya. Pak Haji itu memang itu yang kita nggak dapat dari orang lain, kita nggak dapat. Itu masing-masing punya cerita sendiri-sendiri itu sebenarnya kan. Iya. Iya. Pak Haji berarti poinnya di kesombongan nih Pak Ipul nih. Iya.
dalam kerangka haji. Dalam rangka haji. Tapi kalau dalam perjalanan hidup tadi banyak tuh poin tuh yang gue catat tuh. Ya. Poin yang paling sampai gue pikiran dari sampai sekarang itu adalah bagaimana bos memanusiakan karyawan. Yes. Tuh nggak banyak tuh bos yang begitu tuh. Ya. Daripada pusing sih bos akan memphk karyawan. Kalau Pak Haji enggak, dia pertahanin karyawan. Karena merasa mungkin sedikit berutang budi mungkin Pak Haji terhadap karyawan yang dulu sudah sama-sama ikut berjuang. Iya. Itu sampai dengan sekarang berarti Pak masih jalan Pak. Sekarang masih utuh. Alhamdulillah ya. Pemilik itu kan masih komunikasi. Yang katakan udah dijual semua sama yang belum. Yang tadi 100 tinggal 5 biji atau 20 biji masih ada. Kurang-kurangin kalau tidak kemampuannya. Ya alhamdulillah saya masih tetap bertahan. Ya kan? Maka itu dan tadi saya tidak memikirkan keuntungan. Kita lagi mencari ketenangan jiwa. Saya bisa ketawa-ketawa sama supir, bisa nonton bola bareng di depan TV, kenikmatan. Iya, jadi walaupun kita dapat uang kecil, tapi masih nikmat. Itu tuh yang kita jalani sampai sekarang. Kita melihat teman, walaupun kita sekecil apapun, katanya, ya kan, membantu orang, ya kan tidak akan rugi, ya kan, walaupun sekecil apapun. Iya, tapi yang penting ikhlas. Jangan lagi kita memberi uang atau berbentuk kue seperti ini. Senyum aja, ya kan, ketemu, itu kan suatu udah bikin orang seneng ya. Itu. Jadi jangan ada kesombongan. Maka saya itu kan sama supir itu orang kan ada biasanya sama pemilik sama supir itu beda. Ada jarak. Ada jarak saya enggak. Tetap sama. Kita sama kan, kita bisa ketawa bareng. Itu yang beberapa memanusiakan karyawan. Ya karena awalnya saya kan supir dulu. Tahu kartunya. Itu. Awalnya kan jadi supir dulu lama bertahun-tahun. Ya kan jadi tahu. Apa supir itu seperti ini, perasaan seperti ini. Kalau diomelin tuh dia nggak kelawan, tapi dalam hatinya marah. Iya kan karena nggak berani. Saya paling nggak berani yang itu kalau belum batal sama sekali. Kasihan Pak Haji. Kasihan. Ini ada sedikit masukan lagi. Boleh apa Pak Haji? Yang selama COVID ini kan memang bermacam-macam cara supir-supir karena memang keadaan. Iya, benturan keadaan. Bukan karena dia tuh nakal sama. Kalau keadaan mau setor dia nggak punya duit, iya kan dari keadaan dia jalan begini. Ya, ini ada suatu ini, mungkin orang itu susah untuk masuk. Saya cari-cari baju sampai 1 bulan belum pulang-pulang. Ada ya? Iya, ada banyak. Selama COVID itu udah banyak. Ketemu di Serdang pasar, dia lagi sama perempuannya siapa lah ya kan. Oh ini banyaknya. Padahal jalan tiap hari saya ya karena banyak nggak pulang-pulang. Mungkin dia itu mau setor yang nggak ada duitnya. Udah ditarik aja. Padahal dia udah salah apa ya saya, tapi saya masih saya beri. Ini buat ongkos 20.000. Naik baca mau naik angkot, nyampe lah Matraman. Itu masih saya kasih. Padahal 1 bulan udah nggak setor. Untuk meredam supaya jangan emosi. Kalau ada orang yang salah. Supaya kita tenang, iya kan. Bila perlu ya dikasih lah untuk kapan. Itu jadi saya padahal saya nggak tahu di Qurannya ada apa enggak. Kalau orang yang butuh kamu jangan marah. Itu yang akan membawa rezeki entah dari mana. Di sisi lain akan dapat ada gantinya. Atau itu padahal karangan saya sendiri untuk meredam arti sendiri. Atau nanti di akhirat akan dibawa itu yang sudah masuk. Ada yang di sini belum tentu dia bawa. Itu pengalaman saya, jangan coba-coba nyakitin orang. Nah ini akan karma. Saya karena 3 minggu kemudian nggak lama. Dibayar tunai itu Pak Haji. Dibayar tunai. Makanya saya bilang nggak, ya maaf saya nggak mau lagi. Meres-meres uang walaupun dia takut. Di situ saya ada pengalaman orang disakiti akan disakiti lagi. Saya rasa ini udah udah sangat banyak banget ya Pak Ibu. Yang Pak Haji sharing ke kita ini bagi-bagi. Sebelumnya kita
Terima kasih banyak Ya. Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji ya. Ilmunya, Pak Haji udah. yakin saya ilmunya Ya. nggak sia-sia nih malam ini kita dengar dari Pak Iya. Haji semua nih. Iya. Karena kan yang muda kan ilmunya masih pengalamannya masih cetek Pak Haji. Iya. Masih jauh gitu. Iya. Gitu. Jadi kita tutup Pak Haji. Pak Ipul, Ya. kesimpulannya gimana malam ini? Ada Kesimpulannya quotes nggak Pak Ipul? quotes. Quotes. Boleh Quotesnya apa? quotes. Oh. Nah, satu quotes dari Pak Ipul. Ya. Kalau quotes nih, ini gue nggak begitu tahu. Ini dapat dari siapa Yon ya? Tapi Yang apa yang belajar itu aja tuh. oh, Nah. ya. Ada quotes gini dari Imam Syafi'i ini. Iya. Imam Syafi'i bilang begini, jika engkau tidak tahan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sadaqallahu Rahmatullah. Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji. Kita tutup waktunya Pak Haji. Makasih Pak Haji ya atas waktunya juga. Waktunya.